Nama iblis yang jadi legenda itu. Nama iblisnya tuh Tokolosis. Tokolosis. Jadi iblisnya ini konon legendanya itu dia datang untuk memakan para anak-anak. Nah itu dia. Kayak nama penyakit tulang. Skoliosis, Pak. Selamat malam, selamat datang kembali di Kisah Api Unggun. Oke, hari ini agak panas ya. Lumayan. Iya. Emang cuaca belakangan hari ini tuh memang lagi panas sekali, Pak. Kayaknya bukan belakangan hari ini aja sih. Tahun-tahun ini, Waduh. cuaca makin panas. Bener Bang, tiap sekali tahun. sih. Tapi ini bulan tengah ini kan harusnya musimnya memang Panas. Pak. Ya tapi panasnya tuh sudah melebihi tahun-tahun sebelumnya. Wah. Maka kali itu kita akan bahas tentang alien. Oke, nyambung. Dapet banget alien sama panas, tolong Gitu. Pak. Tapi gue juga Nggak apa-apa dong. Oh gitu. Iya. Alien mungkin di planeta panas dia mencari planet lain. Sama pembahasan alien ini selalu panas. Nah, selalu diperbincangkan, panas, diperbincangkan. gitu loh. Makanya nyambung Iya, sebenarnya. sebenarnya aku juga bingung sih kenapa kalian suka ngomongin alien. Karena ya seru. Hal yang seru. kayak ada, tapi Nggak sekarang nggak ada. Tapi Antara belum ada dan terpecahkan. Kayak gitu. kalau lu pernah rasain nggak? Ada yang gatel digaruk, tapi kok nggak hilang? Nggak nemu. Iya, nggak nemu. Mana sih gatelnya gitu? Tahu nggak? Itu namanya kegatelan. Wow, kok langsung nunjuk saya gitu. Iya, maksudnya kayak gitu. Gatelan. Nggak, pernah nggak? Gue sih selalu nemu tapi kalau gue sih kalau gatal gue selalu nemu. Oh, lu berarti nggak pernah tuh ngerasain yang kayaknya gatel tapi kok nggak ada gitu? Nggak ada, nggak pernah ya? Iya, tapi temu pasti. Awalnya tapi nggak pernah. Nggak pernah, udah nggak pernah. Berarti nggak pernah. Kalau Ivana, Kalau saya sih orangnya nggak kegatelan sih. bukan masalah kegatelan. Ini kayaknya bentar. Bentar, ini Kayaknya kenapa jadi ngomong pengen kegatelan ya? keluarin sesuatu Oh iya, dulu. ada yang gatel Enggak. kayaknya di Kita luar masuk ke sana. alien, mungkin kita harus selesaikan dulu apa Apa di luar sana ada yang kegatelan, jadi dia Iya, jadi guys curhat. gini, sebenarnya gue nih mau klarifikasi. Wow, apa tuh? Enggak bohong. Kalau alien itu ada. Kalau gue aliens. Gitu. Selama ini Selama ini buat UFO. Makanya kan gue beda sendiri. Oke, kita hari ini ngebahas tentang kasus alien yang ini bisa dibilang cukup real ya. Iya, benar. Karena memang ini dialami oleh anak-anak kecil. Di mana anak kecil biasanya Banyak yang suka bohong juga sih. Cuman Tapi Iya, ya- benar. lu waktu kecil bohong. Sebentar, nggak? tapi maksudnya anak kecil ini biasanya tuh nggak kepikiran lah untuk sampai masalah ini rame-rame loh gitu. iya, Oke. Kalau satu mungkin emang tuh anaknya Jadi ini nggak bisa diajarin sama orang dibilang tuanya. ya lumayan cukup valid juga karena memang kan Iya. kisah nyata kan. Betul. Jadi ini kejadiannya terjadi di Zimbabwe. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya dan siapin apa tadi? siapin snack. Betul sekali. Siapin selimut dan tutup jendela. Jangan dikunci Takut. pintunya. Nah. Malingan kan. Takutnya ada alien ngintip gitu. Nah, jadi langsung aja kita mulai ceritanya seperti apa. Backgroundnya nih. Pada tahun 1994, ada suatu kejadian yang sampai sekarang belum terungkap, yaitu adanya sebuah benda yang turun dari langit yang disebut dengan UFO dan juga ada seorang sosok yang disebut dengan alien. Kejadian ini terjadi di daerah Ruwa, Zimbabwe. Bahkan ada 62 anak-anak siswa yang melihat benda itu turun dari langit dan mendarat di sebuah lapangan sekolah Ariel School. Jadi kejadiannya di sekolah yang bernama Ariel School ya. Iya, Anak-anak- kejadiannya Ariel School. Anak-anak ini nih lagi di luar kelas nih kalau kita teliti dari ceritanya nih. Lagi Iya. beraktivitas Lagi pada di luar kelas nih karena langsung melihat gitu. Karena kalau di dalam kelas agak susah melihat atas, udah pasti atap. Gitu. Iya. Nah, bahkan pada saat kejadian itu keadaannya sangat tidak kondusif di sana. Anak-anak itu melihat sosok yang aneh di depan mata mereka, ada yang berlarian, ada yang bersembunyi, ada juga yang berinisiatif untuk ngadu ke para gurunya. Oh, ini reaksi anak-anaknya nih pas Iya. lihat wah, gitu yang nih mencuci kabur. Pasti kan ada yang baju, kabur. ada yang menyapu. Wow, Berinisiatif. rajin ya? Rajin Inisiatif tiba-tiba. ya. Ini kenapa anak-anak kok? Itu yang berinisiatif tadi ya. Berinisiatif, anaknya inisiatif. Bagus. Sebelum UFO itu mendarat pada tanggal 14 September tahun 1994, ada sebuah benda yang membelah langit di kawasan Afrika. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 September 1994, pada saat itu guru-guru mengadakan rapat di Ariel School. Sama seperti guru-guru rapat yang ada di Indonesia. Pastinya ketika guru-guru rapat, anak-anak itu punya kegiatan masing-masing, yaitu yang laki-laki ada yang keluar lapangan, main bola, main lari-larian, dan anak yang perempuan ada yang rumpi di pinggir Kali. bukan Pak, di pinggir lapangan, di pinggir lapangan sambil ngeliatin kan, biasanya anak-anak SD Soalnya ngeliatin yang kalau ngomong pinggir tuh langsung kali gitu. Sebenarnya di otak gue juga. Iya, pinggir kali. anak-anak yang cewek mungkin ngeliatin cowok-cowoknya lagi main bola gitu kan, Oh. lagi gosip-gosip. Tapi Tapi biar biar mana? apa? Kayak lu ya. Kayak lu ya gosip ya kalau. Tapi enggak sih. Tapi biasanya- nggak tahu ya kalau SD dulu genit gak ya gua? Ya, Oh,
Biasanya Ya kan tapi biasanya kalau guru rapat pada pulang kan? Enggak, Lu bener apa dilibur kan ya? Iya, biasanya dilibur kan. Ini rapatnya yang mungkin cuman apel pagi 10.15 tuh kan masih pagi-pagi kan guru-guru Sebelum rapat. ini. Oh, berarti Tapi- sebelum masuk sekolah. Kan masuk sekolah jam 7. Ya pokoknya intinya guru rapat di sana. Kalau di sana masuk jam 9 gimana? Nah, itu kan kita harus Kan cari beda tahu negara, dulu. beda negara dia. Udah pulang. Sebenarnya rapat yang dimaksud itu apa sih? Oke, jadi ini anak-anak lagi pada sibuk karena guru-guru lagi pada rapat ya. Jadi Iya, tidak ada lagi yang pada mengawasi rapat. nih. Lagi asik-asiknya anak-anak bermain, tiba-tiba ada 3 orang anak-anak yang menunjuk ke atas langit dan mukanya tuh tercengang. Secara tidak langsung teman-teman yang lainnya tuh pada ngeliat ke langit juga. Nah, ini gue pernah begini dulu nih. Tapi lu bohongin kan pasti? Iya, gue iseng. Jadi iseng kayak- kan di sekolah kan ada lapangan tengah kan, langsung bisa lihat gitu kan. Dia lagi jalan lagi rame, terus gue begini ini. Gini terus yang lain pada ikut aja kayak. Iya, pada udah pasti gitu. Namanya juga anak-anak kan. Pasti kalau misalnya seorang bertindak aneh kayak gitu, pasti Kocak orang-orang anjing tuh gue kayak. Terus pada langsung lihat gue kayak gue jalan ada apa? aja langsung lagi. kacau. Itu paling gitu. mantep tuh dulu tuh. Prank paling mantep. Jangan itu prank. Nah, tapi ternyata Nah, ini dia. apakah ini prank gitu? Mereka melihat ada 3 benda di langit yang terbang. Ah, kenapa nih? Kok sampai bunyi gitu? Iya, kayaknya asik banget ya. Iya Pak ya, saya terlalu menikmati minum ini. Apa itu? Apa itu? Apa? Ini gongcha Pak. Oh, gongcha. Suka Kenapa ya? emang? Gue nggak tahu ya, di bubble-nya itu bener-bener pulen banget tuh. Wow. Gua nggak pernah merasakan Pulen. boba sepulen ini. Pakai rice cooker kali ya. Gue nggak tahu pakai apa. Kayak kue lapis. Gue gongcha enak banget ya. Ya udah minum dulu, minum. Iya dong. Namun beberapa detik kemudian, 3 benda itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Diculik alien tuh, 3 benda itu. Dan tiba-tiba salah satu benda tersebut muncul lagi di suatu tempat, yaitu jaraknya 100 meter dari lapangan Ariel School ini, dan dia mendarat di sana. Secara tidak langsung, anak-anak itu pasti langsung auto tercengang dong. Ada benda bulat mendarat di tengah lapangan, dan ini hal yang sangat bikin anak-anak lebih tercengang lagi. Anak-anak melihat ada sosok yang keluar dari benda tersebut. Wah, ini nih bener-bener Nah, ini nih. Biasanya kan cuma melihat kayak bayangan bulatan, atau iya. misalnya Ini bulatan. Keluar ya. Tapi ada sosoknya. Ini nih yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Apa karena dikocok dia keluar? Perut kalau terkocok-kocok keluar, Pak. Muntah gitu, Pak. Muntah. Iya. Anak-anak di sekitarnya melihat ada seorang sosok yang keluar dari benda tersebut. Dan sosok tersebut kurang lebih mirip seperti seorang pria yang tingginya 1 meter dengan mata bulat yang lebih besar dan lehernya itu juga aneh. Dia berjalan itu tuh bukan seperti manusia. Dia berjalannya sangat aneh. Semeter ya? Semeter mah pendek dong. Cebol ya? Begini. Iya. Segitu ya? Mungkin masih remaja lah. Mungkin ya ini aliennya ini mungkin masih remaja. Masih remaja. Tapi alien kan emang digambarinnya pendek-pendek, Pak. Palanya gede-gede. Tapi waktu itu kita pernah lihat yang kita video reaction kayak yang disangka alien Oh, ini tinggi dia. kan? Oh iya, iya, iya. Iya. Bohong. Pastinya dengan melihat sesuatu sosok yang misterius, anak-anak itu ya pastinya Nangis anak-anaknya. pastinya dia menangis, abis itu dia lari sana sini. Ya pokoknya histeris lah, ya Nah, wajar iya. dong. Wajar ya. Wajar lah. takut Gue lah. yakin kalau gue ngeliat yang kayak gitu juga gue shock gitu kan. Antara iya. gue diem doang, ya udah terus kayak lemes, terus pingsan. Kalau lo apa? Kencing di celana? Enggak Enggak sih, gue plototin sih. Oh, plototin. Karena gue, apa sih itu? Iya. Apa sih gitu? Curious. 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 Curious George. The curiosity. Anak-anak itu ketakutan karena ia menyangka ada seorang iblis yang datang dan ingin memakan mereka. Karena emang di Zimbabwe ini ada apa ya? Terkenal ada- Ada budaya. legenda. Ada legenda sebuah ya? legenda. Namanya apa? Nama iblis yang jadi legenda itu. Nama iblisnya tuh Tokolosis. Tokolosis. Jadi iblisnya ini konon legendanya itu dia datang untuk memakan para anak-anak. Nah itu dia. Kayak nama penyakit tulang. Skoliosis, Pak. Jadi mungkin itu ketakutannya mereka ya. Iya, jadi Kayak dia takut dimakan. Iya, pasti menurut gua awalnya dia gak mungkin langsung Mengira. menyebut itu alien Iya, gitu iya, kan. iya. Dia pasti menyangkanya kayak, wah Tokolosis. Iya, iya, iya. Iya gitu. Kamu guys. Pada saat kejadian itu pastinya bener-bener rancu. Anak-anak ada yang lari sana sini dan ada salah satu anak yang berinisiatif. Dia Nyapu ya? Sama. bukan. Dia kali ini berinisiatif. Dia datang ke kantin, Oh, Pak. makan ya? Bukan, Bukan, salah. Dia ngadu. Dia Oh, ngadu ke kantin ya? Dia ngadu ke penjual kantin. Iya, Oh, ibu iya. kantin dia ngadu Ibu ke kantin, dia ya? ngadu ibu kantin. Dia bilang kalau misalnya ada sesuatu yang aneh yang mereka lihat di dekat lapangannya. Nah, sayang sekali ibu kantin ini nggak percaya. Dia menyangka anak ini bohong dan ya Ada namanya juga lah. anak-anak bohong. Takutnya nanti dia malah mencuri makanan kan pastinya. Pas kayak, bu itu apa? Apa? Silang. Risol 2 ya kan. Udah nggak kelihatan ya Iya. kan? Risol makan 3, bayar 1. Iya kan. Oh, anak-anak SD Badung. Maka dari itu akhirnya ibu kantin gak percaya. Si pria misterius ini sebenarnya terlihat seperti ingin mendekati para anak-anak. Tapi
karena melihat anak-anak itu tercengang, akhirnya ia balik lagi ke benda aneh tersebut dan benda aneh tersebut menghilang begitu saja. Oh, jadi cuman turun, ya pada takut, balik lagi gitu ya. Iya. Ya kan lihat gitu anak pada Iya. ngibrit gitu kan. Wah, Ya lah, udahlah balik. Mager. Daripada dikejar capek. Antara dua, karena memang dia salah turun aja. Tadi kayak, ya anak-anak begini. Tapi kejadian ini 15 menit. Jadi Iya. kejadian dia turun, terus dia ngelihat kanan kiri kondisi anak-anak itu si yang disebut alien ini nih 15 menit. Jadi dia diem stuck. dulu ya. Ah udah, cabut. 15 menit tuh lama loh. Iya Lumayan sih, lumayan. Pada akhirnya ada berita mengenai Ariel School ini. Ada seorang pengamat dari Harvard Medical School yang bernama Dr. John Mack. Dia ini datang mengamati kejadian yang terjadi di Ariel School ini. Pada saat itu dia menginterview 12 anak-anak yang melihat benda aneh dan sosok aneh yang keluar dari tempat itu secara langsung. Anak-anak bercerita kepada Dr. Mack ini kalau si sosok ini menggunakan baju hitam yang ketat, lehernya panjang, dan matanya itu bulat dan lebih besar, dan warna kulitnya itu benar-benar pucat. Dan yang anehnya lagi, sosok yang keluar itu tidak memiliki rambut. Nah, seperti gambaran alien pada umumnya. Ya. Tapi apakah kepalanya besar? Iya. Tapi di sini anak ini tidak menyebutkan kalau kepalanya Iya. itu Oh, besar. Sih cuman lehernya panjang kayak Tapi apa. kan kalau kalian lihat biasa aja nih, terus mungkin lehernya lebih panjang terus matanya gede kan, pernah lihat alien kayak gitu nggak sih? Nggak semua alien tuh yang kepalanya tuh besar gitu nggak Oh, sih? yang ukurannya biasa tapi Biasa. bentuk fisiknya sama. Iya. Bener kan? Matanya Ya, bisa belok bisa gitu. bisa. Dia tuh kenapa kepalanya besar? Karena alien tuh kelihatannya kurus banget. Jadi kepala kayak gede. Setuju nggak lo? Bisa juga. Tahu banget loh. Satu menit. Udah pernah ketemu sih. Soulmate Iya. ya. Udah ngobrol kayaknya. Iya. Banyak Eh. lah sahabat-sahabat gue yang kayak gitu. Alien. Serem dong. Nah tadi kan Dr. Mac suruh anak-anak ini tuh bercerita. Jadi saksiannya tuh seperti apa sih pada saat mereka ada di tempat itu gitu. Oke, anak yang pertama yang cerita itu namanya Isabella. Nah, dia ini pada saat benda aneh itu datang, dia tuh tidak lari. Dia ini yang diam dan bengong. Mungkin kayak lu kali Im ya. Kalau misalnya ada benda asing datang, dia kayak diem bengong. Diliatin gitu. Apa ya ini? Ya, terus kan si pria itu keluar kan, yang orang aneh itu keluar. Nah, pada saat dia ngelihat itu tuh sebenarnya dia tuh pengen lari. Tapi entah kenapa kayak rasanya dari matanya dan dari hatinya itu kayak nggak bisa gitu loh. Jadi tetap harus menatap dia kayak gitu loh. Kan dari mata turun ke hati. Betul. Keren. Jadi pada saat si Isabella lihat mata orang aneh itu, dia bilang, walaupun aku pengen mengalihkan pandanganku, tapi hatiku kayak seolah-olah tuh terbawa. Yang kedua, anak ini namanya Maudi. Pada saat dia melihat orang aneh itu, ya, dia langsung apa ya, perasaannya tuh langsung tiba-tiba mellow dan langsung berpikir tentang keadaan bumi ini yang semakin hari tuh semakin buruk. Gila, anak sekecil itu langsung mendapatkan perasaan gila ya. Kayak Saat berasa ini kayak dia- bumi udah semakin. Dia di bumi udah setengah abad gitu. Nah, kadang-kadang gue juga tidak berpikir kayak gitu sih. Hah? Lu gak pernah pikir? Enggak. Lu sering berpikir itu kan, makanya lu gak bisa tidur kan? Iya. Iya, makanya. Makanya Aku sih saya jarang. gak kepikiran mau punya anak. Nah, itu dia Waduh. makanya. Karena seperti itu, bos. Tapi lu kan sudah berumur, dia kan masih kecil dan langsung punya perasaan seperti itu tuh rasanya gimana Gak kan? berpikir. Oh, enggak, Aneh itu gitu. kan dia karena efek melihat si alien. Iya, itu dia maksudnya. Jadi Langsung mungkin punya si perasaan. aliennya yang mentransfer bumi itu. Kalian harus lihat, kalian harus tahu nih bumi. Apa mungkin tujuan si orang itu datang untuk mentransfer itu ya? Ya, kayak bumi tuh kacau. Bukan untuk memakan itu kan, tapi kan kayak buat mentransfer kayak. Telepatik ya. Nah, yang ketiga ini si John. Ya, si John ini sebenarnya kurang lebih sama lah ya kayak si Maudi ini. Pada saat dia melihat orang tersebut tuh, kayak orang tersebut tuh menyampaikan sesuatu sama si John. Dan itu yang membuat hati John tuh merasa sedih bercampur takut. Ya, kurang lebih sama nih. Nah, dan anak-anak yang lain-lainnya juga menceritakan bahwa pria tersebut kayak lagi menyampaikan sesuatu pada setiap anak itu. Seolah-olah dia kayak menceritakan kalau banyak manusia-manusia di bumi ini tuh yang merusak gitu loh. Jadi, that's why kenapa anak-anak tersebut punya perasaan takut dan sedih. Menurut Dr. Mac, anak-anak ini menceritakan dengan hal yang sama. Jadi Dr. Mac nggak mengira kalau anak ini lagi berbohong atau lagi berhalusinasi gitu ya. Keesokan harinya, Cynthia Hin, seorang peneliti UFO dari Afrika, ikut menyelidiki kasus ini. Cynthia meminta anak-anak itu untuk menggambar buletan atau lingkaran dari benda yang aneh yang kemarin mereka lihat. Dan pada saat mereka menggambar, hasilnya 35 gambar sama semua sketsanya. Jadi seorang anak menggambar sketsa lingkaran dan semuanya itu hampir sama. Itu yang lebih apa ya, meyakinkan ya gue rasa ya. Kalau misalnya sekedar cerita, gue rasa mungkin karena udah saling cerita sama yang lain, ya udah gitu. Tapi pada saat menggambar kan itu apa yang ada di benak dan pikiran mereka gitu. Iya, nggak mungkin nyontek gak sih? Nggak mungkin sih, nggak mungkin nyontek sih. Sangka ujiannya. Bahkan ada satu anak yang menuliskan juga di buku gambarnya, aku bersumpah demi seluruh rambut di kepalaku dan demi
demi Alkitab kalau aku mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Setelah itu banyak akhirnya teori-teori yang bermunculan di RUA dan sampai detik ini kasus tersebut belum terpecahkan. Pada tahun 2000, Cynthia Hein dikabarkan meninggal dunia dan tahun 2004 Dr. Mac juga dikabarkan meninggal karena tertabrak orang mabuk. Jadi muncullah beberapa teori ya mengenai kasus ini. Jadi teori pertama kita akan bahas dari bahwa ada yang berteori kalau misalkan sosok alien ini dibuat oleh sekelompok orang yang iseng. Jadi mau ngeprank. Jadi mereka buat alien buatan dan kayak kostum gitu ya, dipakein ke anak kecil. Karena kan 1 meter doang tuh tinggi si aliennya. Jadi para komplotan itu menjadikan anak-anak sekolah itu jadi target. Karena di dunia ini masih banyak orang yang percaya kalau misalkan anak kecil tuh nggak pernah bohong gitu kan. Jadi dikasih ke anak kecil pranknya. Jadi anak kecil kan berasa itu real banget, diceritain ke orang kayak bener-bener real gitu. Jadi emang sengaja targetnya itu anak kecil. Jadi intinya untuk menyebarkan kalau alien itu ada kan? Jadi tujuannya tuh untuk kampanye kalau misalkan alien ini ada, atau mungkin dia juga mau kampanye lingkungan hidup ya. Dunia hancur gitu. Kalian anak kecil kalau udah gede nanti jangan rusak gitu. Siap. Bisa kayak gitu. Dan teori kedua ini adalah eksperimen rahasia dari pemerintah nih. Nah, kabarnya pada saat itu pemerintah Zimbabwe itu sedang melakukan uji coba pesawat tempur, ya kan? Yang waktu itu tuh harganya bernilai 40 kuantilion dolar Zimbabwe. Emang Zimbabwe kan mata uangnya juta-juta, bro. Jadi katanya tuh pesawat itu mendarat di sekolah itu kan pilotnya pengen istirahat dulu. Wah, ada sekolah nih, mendarat dulu dah. Jadi yang turun itu pilotnya dong? Pilotnya, jadi pilotnya kayak nyari angin gitu, bos. Kayak dia turun. Udah amat. Dan anak nih kabur nih gitu kan. Gue balik lagi ya. Balik lagi dah, udah gitu. Siap. Jadi teorinya kalau di sini kenapa anak-anak bisa merasakan telepati itu cuma khayalan anak-anak doang, karena melihat pesawat yang asing gitu kan, ada orang yang turun jadi kayak langsung gitu. Tapi konyol sih menurut gue. Kayak Pilotnya ngapain? kurs. Kalau mau mendarat di bandara dong. Mohon maaf ya kan. Saya di sekolah, bos. Ya itu aja deh. Aneh Nggak sih masuk itu. akal. Nah, teori yang ketiga ini teorinya juga suka dipakai kalau misalkan ada kesurupan massal di sekolah gitu ya. Ini adalah histeria massa. Tadi sudah di-mention juga kan. Banyak yang beranggapan bahwa anak-anak ini tuh hanya mengalami histeria massa, jadi melihat hal yang sama secara ramai-ramai gitu, halusinasinya sama. Pada zaman dulu tuh kalau misalkan histeria massa tuh terjadi disebabkan oleh penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Kayak ini yang nggak bisa dijelaskan gitu kan. Atau spora beracun atau propaganda yang berlebihan. Misalkan di propaganda kayak misalkan kalian tuh diawasi gitu. Dia tuh merasa kayak ada yang Ya lebih was-was sih. ngeliatin ya kan. Iya. Itu secara massal gitu. Tapi Dr. Mac langsung mematahkan teori ini karena nggak dianggap histeria massal lah. Berbeda ya. Tadi kan diceritain Dr. Mac langsung enggak ini beda ya. Nah, ada yang keempat. Kalau tadi kan teori pertama dibilang ada kelompok orang yang melakukan prank. Kalau di teori ini dibilang anak-anak yang ngelakuin prank. Jadi 62 anak itu bersekongkol buat cerita ya. Kayak gini kita bikin bisa. aja gitu. Kita iseng aja gitu ya. Jadi ada satu orang yang kayak otaknya nih, kayak kepalanya yang nanti kita bikin kayak gini-gini ya, lu pada ikutin gini. Lu yang ke ibu kantin, lu yang mana gitu. Jadi ini teori yang menurut gua Too smart. terus apa ya, bukan too smart juga sih, kayak ngapain. Nah, ini atau teori yang kelima. Ini tadi kan dibilang bisa jadi ini tokolosis. Jadi teorinya yang kelima adalah ya emang tokolosis datang Ya untuk udah. menjemput anak-anak ini untuk dimakan ya. Jadi teorinya ini dipercaya kalau tokolosis ini tuh lagi cari makan siang, bos. Daripada ke warteg ke sekolah dah gitu kan. Iya, Enak nih anak-anak saus langsung. kecap nih. Saus kecap. Gue lagi pengen ini nih. Gue pengen anak cewek. Iya, jadi kayak dia tuh akhirnya katanya memutuskan untuk keluar dari guanya dan mencari anak-anak. Jadi yang dilihat anak-anak itu adalah si tokolosis nih kalau teori Parah ini. nih si tokolosis nggak ada ini. Tapi emang tokolosis Peri bentuknya keiblisan. begini. Nggak ada peri keiblisan ya. Emang iblis kan tidak ada Iya. tidak ada moral, bos. Nah, yang keenam adalah ya memang dianggap ini benar-benar UFO atau alien, benar-benar turun. Yang keenam nih teorinya. Kalau lu percaya pada yang mana teorinya? Atau mungkin lu punya teori tersendiri? Kalau teori gua, histeria massa bisa, tapi mereka nggak gambar hal yang sama ya. Gua nggak tahu sih. Gua susah jelaskan kalau alien ini. Kalau dari yang keenam itu deh lu dulu. Yang paling make sense. Tapi di sini nggak ada teori yang menyebutkan kalau memang itu benar alien. Iya, bisa jadi pesawat tempur, tapi maksud gua Enggak, telekinesisnya itu di mana gitu, telepatinya. Ya telepatinya itu sendiri Telepatinya jadi nggak bisa pertanyaan dijelaskan. sebenarnya. Ya udah alien kali lah. Tapi kalau menurut lo Trangga kan nggak ada. Alien. Sertifikat tanah. Jadi Ivana gimana Ivana? Kalau gue sih percaya aja sih, di bumi kan ada makhluk. Pasti menurut gue di planet lain juga pastinya ada orang yang tinggal. Sebegitu besarnya gitu ya. Jadi Iya, jadi semestanya percaya kalau segitu itu adalah besarnya. maksudnya alien gitu kan? Iya, gue nggak tahu sih itu sebutannya alien atau makhluk apa, tapi gue percaya di berbagai apa ya semesta ini nih seluas ini gitu loh. Nggak Bahkan ada gitu kita ya. nggak akan pernah tahu kalau misalnya di planet mana ada sosok yang mirip manusia gitu kan. Misalnya akhirnya di tahun 3021 gitu kan terus ditemukan dan akhirnya dia berimigrasi, kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Iya.
Menurut gua sih. Ya, make sense, make sense. Gue juga kepikiran gitu, gue percaya sebenarnya ada sosok di luar manusia ya. Iya. Iya. Karena emang seluas itulah Seluas semesta itu. kita. Seluas Banyak yang kita tidak tahu. Kitanya tahu cuman Bahkan kalau di zoom out kita tuh cuman titik Iya, aja iyalah. nggak ada, Bos. Bener, Bos. Aduh. Setuju. Oke, jadi kayak gitu ya. Gimana kalau menurut lo, Crackers? Jangan lupa pastinya untuk nontonin video kita terus ya kalau lo suka dengan konten-konten kita dan follow juga Instagram kita. Ya, udah ada yang baru. betul sekali. Pecahkan Instagram media. nih kenapa sih ngeband IG nih? Ya nggak apa-apa lah. Kita tetap harus berkarya Ya, terus. iya. Oke lah. Jadi kalau gitu, so segitu aja sih next video. Stay cracking. Salam crackers. Cet-cet tingkung teo.